Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas dukungan dan atensi Anda terhadap channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk umat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk yang ketiga kalinya hari ini saya bertemu dengan pensyarah kita, yakni Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi Tambusaid LCMA. Dan segera saja kita sapa beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Alhamdulillah baik, insyaallah. Kita pagi ini serba putih-putih nih. Insyaallah. Karena hari Jumat. Gitu ya. Disunahkan ya. Insyaallah. Jumat itu kita berpakaian lebih rapi dan tentunya lebih afdal kita yang putih-putih ya Ustaz. Insyaallah. Nah, Ustaz, kita bertemu untuk yang ketiga kalinya di sini untuk berbincang-bincang dengan tema umum kemarin yaitu legalitas bid'ah. Iya. Nah, yang ketiga ini kita akan turunkan lagi menjadi sebuah topik yaitu bingkai legalitas bid'ah. Iya. Nah, Ustadz, saya lihat paling tidak ada 3 atau 4 yang perlu kita bahas kembali dan kita rinci atau kita perjelas narasinya, Ustadz. Yang pertama ada suruhan melakukan kebaikan, dan nanti juga akan ada pertanyaan berikutnya, Ustadz ya. Iya. Nah, kalau kita bicara masalah suruhan, ada firman Allah dan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Iya. Yang sifatnya itu ada yang bersifat ijmali, ada yang tafsili. Nah, bagaimana kita mengcombine ini dan bagaimana kita menjelaskan sehingga kita bisa masuk ke bingkai ini, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Kepada Allah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Dan kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita bahas tentang bingkai legalitas bid'ah. Yang namanya bingkai ini adalah sesuatu yang membuat isi di dalamnya menjadi kuat. Jadi kalau kita ibaratkan layang-layang, layang-layang belum terjadi, dia sudah harus ada bingkai. Dibuat bingkai dulu dari bambu, baru dikasih tali dan dikasih kertas. Maka bingkai inilah yang mengokohkan layang-layang sehingga dia bisa terbang. Ketika kita bawa dalam konteks yang dikaitkan dengan bid'ah, melegalkan sebuah bid'ah atau legalitas bid'ah, tentu harus ada bingkainya. Karena apa? Orang tanpa bingkai, maka dia tidak akan tahu substansi yang ada. Sehingga yang terjadi, memandang bid'ah itu langsung saja dolalah. Padahal di sana ada bingkai-bingkai harus kita pahami. Bingkai pertama itu sebenarnya terletak pada yang disebut dengan Allah di dalam Al-Quran banyak memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan. Dan bahkan bersegera, berlomba-lomba. Coba kalau berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan. Kata al-khairat ini kan segala hal yang baik. Allah tidak memperinci. Ini sifatnya ijmali, umum. Tapi ketika khairat ini diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan, maka dia akan perlu pilah-memilah menjadi tafsili. Tafsili ini otomatis kita akan dikaitkan kepada kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan diri kita dan berkaitan dengan diri orang lain atau dengan makhluk lain. Ketika kita masuk pada diri kita, maka diri kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan kita sama manusia. Ketika hubungan dengan manusia, ada lagi hubungan dengan selain manusia. Maka kata khairat ini diperintah Allah cukup banyak dalam Al-Quran. Kerjakan kebaikan, laksanakan kebaikan. Apalagi
kerjakan amal soleh. Iya. Ya, apalagi Rasulullah juga demikian. Iya. Rasulullah menyuruhkan melakukan kebaikan. Iya. Walaupun satu sisi ada sahabat datang menanyakan, ya Rasulullah, amal apa yang afdal? Yeah. Rasulullah jawab sesuai dengan kondisi sahabat tersebut. Kalau yang jarang sholat, disuruh sholat tepat waktu. Yeah. Yang malas berjihad, suruhnya jihad pertama kali. Yang durhaka kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Di konteks Rasulullah apa? Disesuaikan. Karena itu kebaikan-kebaikan. Iya. Karena tidak bisa seorang hamba Allah melakukan kebaikan itu 100% secara keseluruhan. Boleh dikatakan dia ahli sholat tahajud, ahli puasa sunat, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli berinfak. Itu kalau dicari susah sekali. Ada gitu. Tapi tidak semua. Rata-rata hamba Allah tidak semua bisa. Maka konteks di sini, maka ketika dia ahli zikir, maka kuatkan di zikir. Ketika ahli baca Quran, hafiz Quran, kontekkan Quran. Maka di sini yang kadang-kadang dia kata, oh saya hafiz Quran, gitu ya, hafiz atau hafizah, tapi saya harus terjun dunia bisnis. Tidak ada connect antara ilmu dengan bisnis, kecuali mungkin dia seorang bisnis dan mempunyai penghasilan banyak, maka dia harus memasukkan kebaikan yang sangat dekat pada dia, infak sedekah diperbanyakkan, itu. Di samping mengeluarkan zakat, infak sedekah diperbanyak. Atau tentu di sini kebaikan. Maka suruhan oleh Allah dan Rasulnya bagi umat Islam melakukan kebaikan-kebaikan, pada hakikatnya itu bingkai. Artinya apa? Kebaikan itu cukup banyak, baik disebutkan di dalam Al-Quran bentuk-bentuknya, atau dipilah-pilah oleh Rasulullah dalam hadis, kemudian ketika praktek dibawa kepada diri seorang hamba Allah. Maka di saat diri seorang hamba Allah meletakkan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu bisa diaplikasikan dalam bentuk hal. Jadi artinya apa? Bisa saja sebuah aplikasi dalam bentuk hal yang bisa kita lakukan disesuaikan kondisi kita, di mana kita berada dan bagaimana bentuk itu adalah kebaikan. Maka posisi ini sebenarnya akan menimbulkan yang disebut dengan berijtihad. Pertama, berijtihad untuk melakukan kebaikan, kemudian bermujahadah melaksanakan kebaikan. Itu. Jadi artinya adalah sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bersifat ijmali tadi, ada yang bersifat tafsili. Tapi ketika dia ijmali, kita akan berhadapan kepada adanya pemahaman Ustaznya bagaimana bisa memahami bahwa ini sesuatunya baik dan mesti kita lakukan seperti itu ya. Jadi artinya tidak semua perintah Allah itu yang yang bersifat rinci dan kitalah yang merincikannya. Kita yang merincikan Jadi artinya lagi adalah bahwa di situ juga letak legalnya ya Ustadz ya. Iya. Jadi legalitas terhadap apa yang diperintahkan Allah untuk melakukan kebaikan adalah berkaitan dengan substansi dari perbuatan. Ketika substansi dari suatu perbuatan itu masih berada dalam koridor perintah Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi suatu kebaikan. Jadi misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, maka Allah akan ampunkan dosanya pada besok harinya. Barang siapa yang membaca Yasin itu pada pagi hari, Allah akan ampunkan dosanya sepanjang hari itu. Tapi nanti ada juga orang yang tidak membaca. Ada orang membaca khusus pada hari Kamis malam misalnya kan, atau memang ada orang baca setiap malam. Ini bagaimana konteksnya dengan pemahaman tentang tafsili tadi? Ini kan satu bentuk daripada kita harus bersegera atau berlomba-lomba melakukan kebaikan. Salah satu baca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 ayat, 14 surat. Betul. Maka masing-masing surat punya keutamaan. Masing-masing ayat punya keutamaan.
ada beberapa keutamaan dari surat, ada keutamaan beberapa ayat, itu disebut oleh Rasulullah, diungkapkan oleh Rasulullah. Walaupun sebagian orang mengatakan, oh ini hadis hadis dhaif, tapi identiknya ketika dia berkaitan dengan fadhailul a'mal, itu keutamaan amal, maka adalah berkaitan pada diri kita mau lakukan atau tidak. Tapi ketika Rasulullah letakkan sebuah fadilah, berarti sebenarnya Rasulullah anjurkan untuk membaca itu. Bagi siapa? Itu kan? Bagi siapa? Bagi yang bisa melakukannya dan mau melakukan, atau bagi orang tak sanggup lagi baca yang lain. Tapi kalau ada yang membaca, saya membaca surah Al-Baqarah, silakan. Kalau dia tidak membaca surah Yasin, seperti hari Jumat ini, kita disuruh membaca surat Al-Kahfi, gitu kan? Satu secara keseluruhan. Tapi satu sisi Rasulullah melengok sahabatnya. Ada sahabat saya tidak sanggup itu baca. Maka Rasulullah, barang siapa membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, disebut Rasulullah 10 ayat pertama itu kan, dia akan mendapat fadilah seperti ini. Berarti akhirnya apa? Suruhan yang diminta oleh Rasul untuk membaca surah Al-Kahfi, membaca surat Yasin, atau membaca yang lain dari surat-surat tersebut adalah berupa suruhan yang diletakkan kepada individu untuk melakukan. Dan tidak ada, kalau orang mencari contoh bagaimana Rasulullah melakukan, tidak ada contoh. Dan tidak ada, saya mau contoh Rasulullah. Tidak, kalau mau contohnya Rasulullah hanya suruh. Ketika mau melakukan, saya mau baca habis maghrib. Atau saya membaca pada Isya. Atau saya membaca nantilah jam 10 malam. Kalau ditanya, adakah Rasulullah membaca jam 10 malam? Tidak, kita dapat hadis. Tapi ketika suruhan melakukan kebaikan, hadis itulah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu dia. Artinya sekali lagi bahwa situ letak legalnya. Kita melakukan membacanya itu. Artinya setelah kita, kapan kita mampu melakukannya, Ustaz ya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu ini terkait dengan masalah kurun ya. Kurun itu Nabi sudah mengatakan bahwa ada kurun yang baik, ada yang terbaik, ada yang kurun yang baik. Seperti apa penjelasannya, Ustaz? Kurun ini sebenarnya masa, waktu. Ini kan sesuai dengan hadis. Di mana Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni sumayalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku, dan masa sesudahnya dan sesudahnya. Ini kan kalau diterjemahkan secara luas, sebaik masalah masa Rasulullah hidup. Sesudahnya berarti masa sahabat hidup. Sesudahnya masa tabi'in hidup. Jadi artinya, kenapa sahabat tabi'in ikut? Masa sahabat ini karena mereka berjumpa dengan Nabi. Berarti masih ada cahaya nubuwiyah yang mereka dapatkan pada diri mereka. Masa tabi'in adalah mereka yang berjumpa sahabat. Berarti cahaya nubuwiyah ini sebenarnya masih ada tersentuh kepada tabi'in. Tapi setelah tabi'in tidak ada lagi disebut tabi'in karena habis di sini. Jadi artinya ada 3 lingkaran sebenarnya. Kalau buat lingkaran kecil itu masa Rasulullah. Buat lagi lingkaran di atasnya lagi, di sesudahnya, itu lingkaran sahabat kan. Buat lagi lingkaran di atas lebih luas lagi, itu lingkaran tabi'in. Dan 3 lingkaran ini adalah lingkaran yang disebut Rasulullah khairun qurun, sebaik-baik masa. Berarti sebaik masa ini bisa kita pandang bahwa 3 masa ini adalah masa yang mendapat sertifikasi baik daripada Rasulullah. Maka kalau sudah sertifikat baik, bisa saja kita menjumpai sebuah amaliyah di masa sahabat, tapi tidak dijumpai masa Rasulullah. Berarti legal, baik. Seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, azan Jumat 2 kali. Kan masa Rasulullah belum ada, masa Abu Bakar, Umar belum. Tapi Utsman buat gitu. Di zaman Abu Bakar, mushaf Al-Quran, Al-Quran dibuat satu mushaf, tidak dijumpai masa Rasulullah. Ada, itu kan. Kemudian ada beberapa ikhtilaf sahabat itu tentang pelaksanaan, tapi ketika ikhtilaf pun tidak menjadi suatu persoalan karena sudah dilakukan sahabat. Kemudian ada juga amaliyah yang kita jumpai di masa tabi'in, tapi tidak dijumpai masa Rasulullah sahabat. Tabi'in ini lebih luas.
Jadi kalau katakan lebih luas, masa sahabat itu diperkirakan sampai tahun 101 atau 102 Hijriah. Itu dikata Ibnu Tufail, sekali yang meninggal terakhir dari sahabat. Gitu. Kita ambillah paling tahun 100 Hijriah gitu. Berarti kalau 100 Hijriah Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah, berarti 90 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia itu masa sahabat. Masih keemasan lah ya. Iya, masih keemasan. Kemudian ada masa keemasan kedua itu masa tabi'in. Tabi'in itu sampai diperkirakan sampai tahun 250 Hijriah. Berarti kalau kita kurangi 100, berarti masih ada 150 tahun lagi. Jadi termasuk di dalamnya imam-imam mazhab. Karena coba Imam Malik berjumpa dengan sahabat, kan tabi'in. Imam Hanafi jumpa sahabat. Imam Syafi'i jumpa dengan sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal jumpa dengan sahabat. Ini masa tabi'in. Bahkan kalau kita perluas lagi, masa tabi'in ini adalah masa di mana orang yang menganut Islam berjumpa dengan sahabat, dan itu tidak terfokus di Jazirah Arab. Bahkan bisa sampai di luar Jazirah Arab. Jadi artinya ketika sahabat sampai ke Barus, Sumatera Utara, itu pada abad keberapa itu perkirakan? Abad ke-7 gitu. Ke-7 betul. Berarti orang Barus, kalau bahasa umum orang Sumatera yang masuk Islam jumpa sahabat, berarti dia tabi'in. Ali bin Abi Thalib dalam sejarah tanah Pasundan itu sudah sampai ke Jawa Barat, artinya ke Sunda tersebut. Berarti ada orang masuk Islam di situ, jumpa Ali bin Abi Thalib, tabi'in. Berarti masa tabi'in ini masa yang cukup luas dan itu menentukan kebaikan-kebaikan. Jadi apa yang kita jumpai di masa tabi'in adalah bagian terbaik. Kenapa? Mereka tidak akan melenceng dari Islam. Kenapa? Cahaya nubuah itu masih bersinar terus sampai mereka, dan sinar ini membuat mereka kokoh dengan Islam. Jadi bisa saja kita berjumpa dengan suatu amaliyah, tidak ada masa sahabat. Tidak ada masa Rasulullah, masa tabi'in ada. Maka ketika orang berbicara tentang Maulid Nabi, Maulid Nabi itu di masa tabi'in sudah ada. Apakah Maulid Nabi ini dikategorikan sesuatu masuk dalam khairul qurun? Masuk. Tapi ketika Maulid Nabi ini disalah kaprahkan, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah gitu, itu yang salah, itu yang. Tapi kalau hanya Maulid Nabi ceramah, membaca riwayat Rasulullah, mendengar bagaimana kita bersuara Rasul, tidak menjadi suatu persoalan. Di sini khairul qurun ini di situ letaknya, sehingga apa? Islam itu akhirnya apa? Dikatakan soleh likulli zaman wa makan. Artinya Islam itu bisa diterapkan setiap waktu dan setiap tempat. Jadi Ustaz, kalau kita lihat sekarang itu ada Habib-Habib ya. Karena kabarnya di antara Habib itu ada yang linknya kepada zuriat Rasul. Apa betul itu Ustaz? Sebenarnya Habib ini mereka ini kan hafal silsilah mereka. Jadi silsilah mereka itu ketika kalau kata bin itu kan, kalau ilmu hadis an-annya lah, an bulan, itu bin sampai. Sampainya apa? Bisa mereka tuh sampai kepada cucu Rasulullah. Bisa dari sisi Hasan, bisa juga dari sisi Husain. Berarti kalau cucu Rasulullah ini kan kategori sahabat. Jadi sahabat. Berarti anak yang lahir di cucu Rasulullah tadi, tabi'in. Tapi kalau anak sahabat ini berjumpa Rasulullah, masih kategori sahabat. Jadi seperti Abdurrahman bin Auf, atau Umar bin Khattab, punya anak Abdullah. Tapi Abdullah jumpa Rasulullah, masih sahabat. Anas bin Malik, anaknya Abdullah, jumpa Rasulullah, sahabat. Tapi kalau Abdullah punya anak lagi, tidak jumpa Rasulullah, itu tabi'in. Maka konteks tabi'in ini yang di link yang disebut dengan Habib tadi, maka sebenarnya di mana tingkat yang kedua dari silsilah mereka dari sahabat, itu kan kalau dari Hasan dan Husain gitu, yang tidak berjumpa Rasulullah, itu yang disebut dengan tabi'in. Tapi konteks tidak ada masalah sebetulnya. Cuma kita kan menjadi budaya yang berbeda. Kalau kita orang Melayu, kalau ditanya ke atas kan paling tak tahu gitu. Kalau saya pribadi paling tahu saya
datuk, datuk, datuk saja. Jadi kalau bapak saya Anas, datuk saya Abbas. Kalau ditanya siapa nama datuk lagi, bapaknya dari datuk saya tak tahu. Ini budaya kita. Tapi kalau budaya mereka begitu, silakan. Jadi dulu Ustaz, kalau kita menghafal zuriat Nabi itu kan sama sampai ke Adnan ya. Iya. Adnan yang sah. Jadi Adnan itu yang sah, yang bisa diketahui. Tapi sekarang konon sudah sampai kepada Nabi. Apa memang sudah ditemukan itu zuriat itu Ustaz? Sebenarnya kalau Rasulullah ini kan musalsal dari bin-binnya sampai. Jadi sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail, dari Ismail Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti sampai lagi nanti silsilah, bahkan bisa sampai Nabi Adam. Dan itu dicatat. Karena dalam budaya orang Arab dulu itu silsilah itu mereka hafal di kepala mereka. Dan hafalan ini mereka sampaikan kepada anak cucu mereka. Dan ini yang sebenarnya letak daripada ilmu hadis. Jadi sebuah hadis Nabi kemudian diriwayatkan dari Rasulullah. Dari Rasulullah nanti turun kepada sahabat. Dari sahabat turun kepada tabi'in. Itu jelas. An itu dari anpulan jelas. Dan itu dihafal oleh ahli muhadis. Para muhadisin hafal itu. Jadi ketika muhadisin hafal, maka sebenarnya teks hadis dengan rentetan musalsal daripada periwayat yang terhafal, inilah yang menjaga hadis itu tetap bersih. Saya ingat sebuah syair dulu ya. Tapi cuma sampai Arnan itu. Muhammadun Abdullah Isaibatin Hasimin Munafin Kusain Ma'kilabin wa Maratin wa Ka'bin Lu'ayin Ghalibin Fihri Maniki wa Nadar Kinana wa huwa banu Huzaimati wa Mudrika wa Ilyas Ma'mudar Tala Nizari Mu'addasum Adnanin Sohati. Sampai Adnan cuma Ustaz. Tapi rupanya sudah sampai. Karena silsilah itu barangkali masa itu kan berkembang. Mungkin dari sini dapat sini. Ternyata dari sini ada lagi. Bisa aja manuskripnya ditemukan ya, Ustaz, ya. Sejarah itu ya. Sejarah itu bisa. Nah, baik bagaimana kita mempertahankan Khairul Qurun ketika sekarang itu berada di level yang di bawah, Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita berhadapan pertama itu apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat kita bertahun-tahun. Yang kedua, ada sebangsa tradisi. Tapi tradisi itu dah lama menghilang. Tapi ingin dimunculkan lagi. Kita harus melihat pada pertama itu kalau saya lihat ketika ada yang dilakukan oleh berulang-ulang terus. Dari kalau bahasa kita dari sebelum Indonesia merdeka sampai masa Soeharto kok ada terus. Tapi ketika ada satu kelompok mengatakan itu bid'ah, itu kan. Yang perlu kita pikirkan adalah masa yang lama-lama ini apakah waktu itu tidak ada para ulama? Ada. Jadi sebelum Indonesia ada ulama. Apakah ulama waktu itu tidak melihat ada itu? Ada. Setelah Indonesia ada ulama, ada. Berarti sebelumnya ada ulama. Berarti ulama-ulama sebelum kita jauh lebih berilmu daripada kita. Dan lebih mengamalkan gitu kan. Jadi ulama ini sudah diperhatikan ulama dan mereka tidak mengiyakan, membolehkan. Kenapa kita bisa mengatakan tidak? Itu dia. Berarti ketika ulama ini menyambung-nyambung lagi, berarti ulama ini kan menyambung sebelumnya. Ulama ini sebelumnya, otomatis akan menyatakan ini legal. Jadi tidak bisa kata ini ada. Tapi kalau ada dampak-dampak, tapi dampak ini didatangkan oleh bercampur budaya sedikit yang tidak ada kaitan Islam, itu yang dibuang. Itu yang dibuang. Sama kita contohkan. Sebelum masuk Ramadan ada namanya Bali Mokasai. Kalau Pekanbaru petang magang. Bali Mokasai itu katanya Bali Mokasai tak bagus, haram. Apa itu? Karena dilakukan di pinggir sungai Kampar. Kemudian pakai organ tunggal. Yang salah organ tunggal dan campur baurnya muda-mudi ini. Kemudian mandi bersama-sama dan banyak mati tiap tahun gitu kan. Tapi kalau kita telusuri sebelumnya, Bali Mokasai kan
karena waktu itu belum ada iklan namanya. Belum ada pengumuman. Iya, iya. Itu salah satu untuk mengumumkan hari ini kita beramai-ramai karena di situ kan saling memaafkan dan kita mandi sore ini untuk mandi membersihkan diri biar nanti malam kita sholat tarawih, witir, besok kita puasa. Dulu lakukan tidak berkumpul di pinggir sungai. Kalau saya ingat waktu kecil tuh itu nenek saya bilang buatnya beli mokasa itu. Dan kita sore hari habis asar kita akan mendatangi orang-orang tua-tua kita. Datang kepada ibu kita sambil bersalam minta maaf, nanti di limau ini nanti diletakkan di kepala kita. Berarti untuk mengharumkan. Nanti pergi ke nenek kita ini, pergi kakek kita ini, pergi ini, pergi semua. Silaturahim jalan. Nanti yang sana pergi sini lagi. Jadi artinya sebelum masuk Ramadan saling maafkan. Tapi kalau ada perubahan, perubahan ini harus kita wadikan lagi. Jadi artinya Ustadz, dulu kita punya tradisi keagamaan di kampung-kampung kan. Kenapa itu tidak dipertahankan ya sampai sekarang? Artinya mereka itu kan melakukan itu sudah melalui kajian keagamaan juga oleh guru-guru kita yang mungkin ya pasti dia punya sanad ya Ustadz ya. Iya. Jadi ada kontekstualnya adalah berkaitan dengan suasana waktu itu. Suasana waktu itu membutuhkan silaturahim. Kedua apa? Belum ada lagi orang waktu itu, kita puasa besok, nggak ada. Hanya begitu caranya. Kemudian apa? Yang kedua adalah kontekstualnya adalah kita harus kembali. Orang-orang zaman itu adalah orang-orang yang berada pada suatu daerah secara tertutup dan hubungan dengan lain itu agak cukup jauh. Tapi hubungan ini itu akan membuat mereka menjadi suatu komunitas. Komunitas ini yang membuat mereka bersatu. Tentu di sini tidak bisa kita mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Ada ulama di situ. Dan ulama zaman dulu bukan sembarangan. Mereka belajar sampai ke Malaka, sampai ke Patani, bahkan sampai ke Makkah. Jadi waktu itu tuh di saat alat transportasi yang memang belum dimiliki sedemikian rupa, tapi mereka bisa sampai ke sana sampai ke sana. Saya contohkan saja Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional. Itu bukan orang sembarangan. Dia sampai ke Makkah belajar. Berarti di Makkah itu yang namanya Tambusai itu sudah menjadi banyak berapa ulama yang tinggal di Makkah. Maka kalau kita buka kitab A'lamul Makkid, di situ disebutkan ada 4 ulama di situ yang pakai nama Tambusai. Berarti yang ke berapa nih? Yang pakai Tambusai kan? Kalau demikian sebenarnya status ulama kita, apalagi Tambusai, kemudian Al-Kampari, Indragiri, Syekh Al-Padani gitu kan. Itu orang-orang kita yang sudah belajar dari dulu. Berarti mereka ini adalah sanad yang menyambung sampai ke tempat kita. Ini yang sebenarnya rasional yang harus kita letakkan huruf-huruf itu. Kalau begitu pahlawan kita Tuanku Tambusai itu bukan hanya sekedar pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan, tapi juga ulama rupanya. Sebagai ulama. Jadi dia artinya apa? Seorang panglima perang, tapi dia seorang ulama. Maka dia dengan keulamaannya dia bisa menyatukan berapa suku. Dia bukan pasukannya bukan orang Melayu saja. Ada orang Melayu, orang Minangkabau, orang Tapanuli, orang Batak digabungkan. Itulah ulama. Dan dia bisa diterima di ibadah. Sehingga sampai sekarang sebenarnya kenapa terjadi perbedaan? Orang Minang mengatakan Tuanku Tambusai adalah datang dari Minang. Orang Batak mengatakan kami orang kami. Orang lain mengatakan kami. Karena dia bisa diterima setempat. Padahal dia orang berasal pada orang Rokan Hulu itu sendiri. Cukup clear ya Ustaz. Sekarang kita masuk kepada di sini ada bentuk-bentuk hukum Ustaz. Jadi bagaimana pula kita bisa menjelaskan hukum-hukum mungkin taklifi, mungkin itu hukum yang lain seperti apa Ustaz? Hukum ini sebenarnya di dalam bahasa Arab disebut khitabullah. Khitabullah itu titah Allah. Titah Allah ini kan dua sebenarnya. Sebut al-iqtida' dan at-takhir. Al-iqtida' itu berkaitan dengan hukum yang 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. At-takhir itu pilihan.
Jadi pilihan itu pilihan melakukan, pilihan tidak. Iya. Maka ada yang mengatakan al-iqtida itu adalah wajib dan haram. Itu. Nah. Sedangkan sunat, makruh, takhir. Iya, takhir. Karena boleh lakukan, boleh tidak. Iya, iya, iya. Tapi ada yang mengatakan al-iqtida itu wajib, sunat, makruh, haram. Iya. Takhir itu mubah. Iya, iya. Oke lah, kita keluar dari perbedaan pendapat itu. Iya, iya. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara khitabullah itu, yang berkaitan titah Allah, Iya. berkaitan hukum, maka dalam menentukan sebuah amaliyah, sebuah takarrub kepada Allah, Iya. mengacalah kepada hukum Iya. yang 5 itu. Artinya apa? Maka kita akan mengatakan ini wajib, Iya. sunat, mubah, makruh, haram. Iya. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh ini hukumnya apa? Sunnah. Tidak hukum sunnah itu. Iya, iya. Kecuali mandub, sunat. Iya, iya. Tapi sunnah apa? Sunnah Rasulullah. Bukan hukum. Iya. Orang mengatakan, apa hukumnya? Bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Iya. Jadi ini saya luruskan. Iya, iya. Bid'ah itu bukan hukum. Iya, iya, itu dia. Sunatullah, sunatul Rasul itu bukan hukum. Bukan hukum. Yang hukum itu 5 ini gitu. Iya, iya. Maka ketika kita konteks hukum di sini, maka kalau dia mengatakan, oh ini sunnah. Iya. Sampai orang mengatakan Iya. jenggot. Orang nanya, oh jenggot itu sunnah. Sunnah. Akhirnya apa? Sunnah Rasulullah itu Yang hukumnya. tak berjenggot? Itu. Berarti kalau orang tak berjenggot berarti lakukan sunnah bid'ah. Kan salah itu. Jadi akhirnya apa? Sampai mengatakan ini masjid sunnah. Iya. Seakan-akan dia dihukumkan. Iya, iya. Yang ada berarti kalau masjid tidak sepaham nih ya, Iya. masjid bid'ah. Iya. Itu salah. Itu dia. Jadi kalau kita kembali kepada hukum itu kembali di sini. Iya. Contoh saja jenggot kan. Iya. Jadi ada yang mengatakan sunnah. Kok saya tanya? Iya. Sunnah bagaimana jenggot itu? Oh dia mengatakan, oh jenggot itu ada sunnah sunat katanya. Iya. Ada sunnah mubah, ada sunnah wajib. Jadi konteksnya nih. Jadi akhirnya kalau kamu apa? Oh kami sunnah wajib gitu. Jadi konteks kalau sunnah seperti itu kan sudah kembali kepada melenceng dari jalur hukum. Maka kalau kita kembali jalur hukum titah Allah, kita dudukkanlah. Ketika kita berbicara, oh kalau itu jenggot apa hukumnya? Cukup aja tak usah dikaitkan sunnah. Iya, iya. Kaitkan, oh jenggot hukumnya wajib, atau jenggot hukumnya sunat, atau jenggot hukumnya wajib, gitu kan? Sama nih orang mengatakan cadar hukumnya apa? Sunnah, gitu kan? Tak bisa. Tapi kalau cadar hukumnya sunat gitu kan atau mandub. Cadar hukumnya wajib. Wajib, jelas. Atau mengatakan cadar hukumnya makruh. Jelas. Nanti kata oh cadar hukumnya makruh boleh juga. Iya. Atau cadar hukumnya haram bisa. Karena konteksnya apa? Cadar itu bisa hukumnya 5. Iya. Artinya apa? Ini seorang istri pakai cadar dia. Iya, iya. Berdua dalam kamar dengan suaminya. Iya, iya. Haram dia pakai cadar. Iya, iya, iya. Bersama suaminya itu. Jadi konteks di situ pergi. Nggak pakai cadar lagi. Tapi kalau dia keluar Iya, untuk menjaga bagus. dirinya, penuh di sini banyak fitnah. Iya, iya. Wajib Menjaga diri. menjaga diri. Iya. Wajib konteksnya kan itu. Iya. Tapi kalau suasana biasa dalam kelas belajar, Iya, iya. dipisahkan antara tempat laki-laki perempuan, Iya. itu perlu dipikirkan lagi. Iya. Hukumnya. Iya. Begitu dalam prinsip-prinsip dasar. Sama dengan ketika orang membicarakan setelah sholat, Iya. itu kan Iya. zikir, kan ada salaman. Iya. Kalau orang tanya, pernah di Rasulullah? Nggak ada. Tidak sunnah itu. Itu tidak sunnah. Tapi padahal kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, ini yang suruhan umum tadi nih. Rasulullah menyuruh bersalaman. Mamin rajulani. Iya, dua orang muslim bertemu katanya, Iya, iya. selama tangan bersentuhan, maka selama itu juga dosanya jatuh. Keseluruhan banyak nih umum. Iya. Ketika praktek kan diserah pada kita. Iya. Oh kita berjumpa kawan kita pada sholat. Iya. Nah mungkin nanti selain sholat, pada sholat kita jarang jumpa. Jarang jumpa. Ya, maka pada sholat kita bersalaman, apa Iya, kabar, sehat, Iya. gitu kan. Itu kan Iya. bentuk apa? Hukum Iya. yang bersifat umum, Iya. yang disebut dengan ijmali, Iya. tapi ditafsiliki Iya. dengan konteks hukumnya. Iya, iya. Ustaz, saya kira cukup 3 dulu. Baik. Kita bincangkan nanti akan sampai kita kepada reaktualisasi
maqasid syariah. Ini sangat penting nih ya untuk itu sangat luas ya. Sangat luas ya Ustaz. Insyaallah. Dan semoga apa yang kita bincangkan ini semakin memperjelas kepada kita dan kepada pemirsa bahwa seperti itulah sebetulnya apa yang kita maksud dengan bingkai legalitas bid'ah tadi. Semoga ini juga bermanfaat ya Ustaz ya. Amin amin. Dan terima kasih Ustaz. Kita insyaallah akan berjumpa untuk sesi yang akan datang ya. Insyaallah. Sahabat penonton, demikian dialog saya dengan pensyarah Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi Tambusai LCMA untuk kali ini. Semoga apa yang kami dialogkan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.